Hai, aku Bisa Angel. Jadi hari ini aku bakalan menceritakan tentang film The Keeper yang rilis pada tahun 2018. Nah, film The Keeper merupakan biografi dari Bernhard Karl Trautmann, seorang penjaga gawang Manchester City kelahiran Bremen, Jerman. Nah, Trautmann sendiri menjadi populer setelah membawa pulang piala kejuaraan Manchester City FA pada tahun 1956. Nah, pada saat itu, si Trautmann itu menjaga gawang dalam keadaan lehernya yang patah dalam sisa waktu 17 menit terakhir. Nah, namun di balik hidupnya tanda kutip bahagia, Trautmann memiliki penderitaan yang tak sudah-sudah. Ia sering dihantui oleh masa lalunya. Diperankan oleh aktor Jerman yang bernama David Kroos, cerita bermula keterlibatan dirinya sebagai prajurit Nazi yang sedang berada di hutan Cliff, Belgia pada tahun 1944. Nah, alur pun berlanjut ke kamp tahanan yang berada di Lancashire, Inggris. Di kamp tersebut, Trautmann harus menjalani hidup sebagai tahanan penjahat perang, mulai dari membersihkan toilet, menyaksikan bagaimana Nazi membantai kaum etnis Yahudi, dan tentu saja hal itu membuat Trautmann menderita secara psikologis. Nah, merokok dan bermain sepak bola yang tetap membuat Trautmann merasa waras. Awal karir si Trautmann bermula dari Jack Fryer yang diperankan oleh John Henshaw datang ke camp. Nah, pedagang setempat yang memiliki obsesi terhadap sepak bola. Saat itu, Jack melihat Trautmann sedang bermain sepak bola sebagai kiper, dan di mata Jack, Trautmann memiliki bakal untuk menjadi kiper yang baik. Landlord in the goals is not bad, is it? Jack yang mengelola klub sepak bola amatir bernama St. Helens Town berusaha untuk merekrut Trautmann menjadi sang kiper karena kiper di grup St. Towns tersebut tidak bisa diandalkan atau indisipliner. Dengan cara menyogok cerutu, Jack berhasil membawa Trautmann untuk sebuah pertandingan. Namun setelah pertandingan tersebut, Trautmann tetap harus dipulangkan ke camp. Sejak itulah si Trautmann memiliki panggilan bernama Bert. Setelah pertandingan itu, Bert terus dibutuhkan oleh Jack. Jack bakal mengambil resiko dengan mempekerjakan Bert sebagai pedagang di tokonya. Sebuah peristiwa yang pastinya akan menimbulkan konflik ke depannya, terutama bagi Margaret, anak perempuan Jack Fryer. Nah, seiring berjalannya waktu, Bert bisa diterima oleh keluarga Jack Fryer, dan perlahan-lahan Margaret dan Bert saling jatuh cinta. Akan tetapi, ketika rasa manusia paling purba itu tumbuh, ingatan Bert selalu kembali di saat ia menyaksikan temannya menembak seorang bocah Ukraina semasa perang. Bert memungut dan mengabdikan kalung milik bocah itu sebagai tanda bersalahnya, dan pada saat-saat tertentu bocah itu seringkali menampakkan dirinya kepada Bert. Pada tahun 1949, Nazi dinyatakan kalah pada Perang Dunia Kedua dan membuat semua tahanan perang pada masa itu dibebaskan dan bisa dipulangkan. Akan tetapi, Bert tidak memilih pulang, namun menerima pinangan oleh Liga Inggris Manchester City untuk menjadi seorang kiper. Pada konferensi pers pertamanya, ia diserang oleh pertanyaan-pertanyaan semasa perang dulu. Gentlemen, here he is, the new Manchester City goalkeeper, Bert Trautmann. Several medals, including the Iron Cross. Is that true? Is it true you have an Iron Cross? Yes, I have. Ketika esok harinya ketika berita terbit, ia menjadi bahan cibiran dan bahan ceomohan fans City yang didominasi oleh etnis Yahudi. Namun, kemarahan fans City bisa diredam oleh Alexander Outman, pemimpin komunitas Yahudi di Manchester. Outman menulis surat terbuka di koran agar masyarakat mau memaafkan dosa Bert dan mengingatkan masyarakat agar Bert tidak dihakimi atas dosa yang dilakukan oleh negaranya. Setelah surat terbuka dari Outman, Bert mulai menjadi kesuksesan dari Manchester City.
Pada puncaknya, ia mempersembahkan Piala FA pada tahun 1956 dalam keadaan leher yang patah. Nah, belum selesai Bert mengalami tragedi kecelakaan tersebut, ia harus menerima kabar duka cita bahwa anaknya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia. Kecelakaan tersebut membuat Margaret depresi karena rasa bersalah dan membuat Bert nyaris mengakhiri karirnya sebagai seorang kiper. Bagi Bert, kematian anaknya itu semacam karma dikarenakan membiarkan temannya membunuh bocah Ukraina dulu. Hingga saat Bert mengunjungi anaknya, Smith, cerutu di kamp tahanannya dulu, berpapasan dengannya. Pada saat itu, Smith mengunjungi istri dan juga anaknya yang meninggal akibat ledakan di Manchester. Smith tahu bahwa Bert ingin mengakhiri karir pada sepak bola, namun Smith memotivasinya untuk tetap bermain bola. Suatu hari, Margaret dan Bert pergi ke tempat untuk mengenang masa-masanya bersama anaknya. Nah, disitulah Bert menceritakan masa-masa kelamnya dulu yang waktu ia membiarkan temannya membunuh bocah Ukraina yang padahal bisa ia selamatkan. Margaret berkata bahwa ini bukan tentang hanya Trotman, tapi ini tentang segalanya, dan hidup ini harus bisa berlanjut, mau atau tidak, harus bisa move on. Di akhir cerita, diceritakan Bert yang tampak bermain sepak bola kembali. Ia menyudahi karirnya pada tahun 1964 dengan bermain sebanyak 545 kali dengan Manchester City. Bert dan Margaret pun memiliki 2 anak laki-laki lagi nantinya. Nah, Margaret meninggal pada tahun 1980, sedangkan Bert pada tahun 2013 dikarenakan penyakit jantung. Bernhard Karl Trotman lahir pada tanggal 22 Oktober 1923 di Bremen, Jerman. Ia merupakan mantan angkatan udara Nazi. Ia bergabung di Nazi karena ia tidak memiliki pilihan lain lagi. Ketika tumbuh remaja, di tanah kelahirannya, ia hidup di bawah diktator Adolf Hitler. Sepak bola mengubah jalur kehidupan Trotman, sekaligus menghapus dosanya sebagai prajurit Nazi semasa perang dulu. Bermula dari penembasan etnis Yahudi, ia kemudian menjadi pahlawan yang dipuja-puja oleh klub sepak bola yang berkomunitaskan etnis Yahudi. Bukan hanya itu saja, Trotman juga menjadi pemain asing yang pertama kali meraih gelar pemain terbaik Liga Inggris. Ia juga dianugerahi gelar Order of British Empire atau OB dari Kerajaan Inggris untuk hubungan Jerman-Inggris pada Perang Dunia Kedua. Trotman wafat pada tanggal 19 Juli 2013 di Lolosa, Valencia, Spanyol. Pesan moral. Nah, pesan moral yang saya dapatkan dari film The Keeper tersebut sangat banyak. Yang bisa saya simpulkan adalah jangan pernah menghakimi seseorang atas kesalahan dan masa lalu seseorang. Nah, cobalah untuk membuka diri dan menerima seseorang tersebut. Berilah kesempatan terbaik bagi orang tersebut untuk berubah dan mencoba belajar untuk memaafkan serta menerima kesalahan orang lain. Selain itu, selalu move on ketika ada hal buruk yang terjadi. Jangan menganggap bahwa itu ada akhir dari segalanya. Karena percayalah, segala sesuatu akan menjadi baik. Karena segala sesuatu terjadi tidak luput dari campur tangan Tuhan. Percayalah bahwa satu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Jangan pernah mengakhiri segalanya dengan pikiran dan tindakan sendiri, namun percaya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan memulihkanmu sedikit demi sedikit nantinya. Refleksi pribadi. Menurut saya, film The Keeper sangat bagus dan menarik untuk tonton. Film ini sangat saya rekomendasikan untuk orang-orang yang menyukai sepak bola dan ingin mengulik sedikit kisah dari sejarah Perang Dunia Kedua dulu. Dari kisah nyata ini, saya jadi lebih bersyukur karena saya bisa hidup di masa sekarang. Selain itu, saya juga lebih membuka mata dan membuka telinga untuk tidak menghakimi serta untuk lebih mau memaafkan kesalahan orang lain yang salah kepada saya. Saya belajar bahwa tidak ada kata menyerah dalam hidup. Mungkin akan saatnya kita berada di titik paling rendah dalam hidup kita. Dicemooh, dikata-katain, dihina, dimaki-maki. Namun saya tahu ketika saya berada di titik tersebut, saya ingin move on. Saya ingin tetap lanjut
hidup saya harus tetap berlanjut. Karena saya tidak mau terjebak dalam situasi tersebut. Saya tahu segala sesuatu yang baik pasti akan terjadi kelak. Selain itu, saya juga belajar untuk memaafkan kesalahan masa lalu saya. Seperti yang Troutman lakukan, ketika ia memaafkan kesalahan masa lalunya, ia bisa melanjutkan karirnya dengan baik. Mungkin susah, awalnya susah. Mau berdamai dengan masa lalu apa sih yang gak susah? Namun saya tahu, tidak ada kata mustahil dalam dunia ini jika kita mau mencoba bersama Tuhan. Dan percaya atau tidak percaya, ketika kita mau maafkan dan menerima serta berdamai dengan masa lalu kita, hidup kita akan jauh menjadi lebih ringan dan segala sesuatu akan menjadi lebih indah. Sekian review dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.